Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakak nggak geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, kakak? Kenapa? Itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang praktika. Darah-darah kalian akan persembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pidu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novin Mumu. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-30 dengan judul Mencari Jejak Sang Pemburu. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pelaku Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, M. Abud sebagai Gendawa, Naryo sebagai Bentang, Bu Nergis Muryono sebagai Cukala, Astuti sebagai Tembini, dan Musri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Diah Ayu Pengukir dengan gerakannya yang indah bersalto melewati kawanan kera yang membawa nampan berisi makanan, kemudian berusaha merebutnya. Namun kera-kera itu lebih gesit. Nampan itu dilemparkan kepada kera yang lain, hingga Diah Ayu Pengukir terkecoh. Kera-kera itu terus menggodanya. Di sini Diah Ayu Pengukir diuji kesabarannya. Apakah ini merupakan tantangan bagiku, supaya aku tidak terbawa oleh hal amarah? Baiklah. Kutunggu saja sampai kera-kera itu berbaik hati kepadaku. Sekarang aku berdiri saja, pura-pura semedi. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kera-kera itu melihatku bersidakap. Kera yang bergerombolan itu menjadi diam melihat Diah Ayu berdiri semedi. Kemudian salah satu kera yang besar datang mendekatinya sambil membawa nampan berisikan makanan dan sebuah pesan di balik makanan itu. Kemudian nampan itu diletakkan di depan dekat kaki Diah Ayu Pengukir.
Sementara kera kecil melompat ke punggung Diah Ayu Pengukir dengan lucunya. Kalian kera-kera yang lucu dan nakal, cuma menggodaku saja. Ayo, kita makan bersama-sama. Loh, kenapa tidak segera mengambil makanan yang ada di dalam namban ini? Oh, kau menunjuk-nunjuk sesuatu di balik makanan itu. Baiklah, aku akan lihat apa isinya. Sebuah tulisan dari daun lontar. Apa ini? Coba aku baca. Diah Ayu Pengukir, sebaiknya tengah hari nanti kau pergi saja ke bumi Sambara sambil kau mengamalkan pitutur Lawang Pitu. Aku, Ki Canta. Lalu tulisan yang lain di bawahnya. Apa ini? Dia Ayu Pengukir, kusediakan panggang ayam hutan untukmu. Makanlah supaya perutmu tidak dingin. Lagi-lagi Ki Canta. Aneh. Dari mana dia tahu aku telah membaca ketujuh pitutur itu? Ternyata kalian tidak sabaran untuk makan ya, sahabat-sahabatku. Nah, aku makan panggang ayam, kalian makan buah-buahan ya. Ayo, kita makan bersama. Diah Ayu Pengukir menikmati panggang ayam hutan, sementara kera-kera yang mengelilinginya makan buah-buahan yang ada di atas nampan itu. Nampan yang terbuat dari tembikar itu menjadi rebutan kera-kera di sekitar Diah Ayu Pengukir. Kadang-kadang tingkah lakunya aneh dan lucu, membuat Diah Ayu Pengukir begitu gembira. Kemudian setelah itu Diah Ayu Pengukir meneruskan niatnya mandi di anak sungai. Cukup segar dan nyaman air sungai ini. Setelah aku mandi, aku akan meneruskan perjalananku sesuai petunjuk Sari Ki Canta. Ki Canta, ucapannya tidak jauh berbeda dengan Resi Wanabaya. Apakah dia utusan dewa? Diah Ayu Pengukir tidak sempat berpikir panjang, lalu meneruskan mandinya. Setelah tengah hari, berangkatlah menuju ke barat. Kera-kera yang ada di sekitar Candi Pelausan Lor itu mengantarnya sampai perbatasan candi. Perjalanan menempuh hutan belantara dan gunung serta sungai besar bukan halangan baginya. Sudah terbiasa menghadapi tantangan alam seperti itu. Kemudian ketika malam membias, singgah dia di sebuah rumah penginapan. Silakan Nona. Tentu Nona lelah sehabis melakukan perjalanan jauh, bukan? Ya, aku butuh 2 kamar. Loh, bukankah Nona datang sendirian? Aku tanya, apa ada 2 kamar? Iya, masih ada. Bahkan lebih dari itu masih tersedia. Apakah Nona membawa teman? Ya, temanku sebentar lagi datang. Ini, ku bayar di muka untuk sewa kamarnya. Wah, banyak sekali Nona. Sisanya ambil saja. Antar aku ke kamar itu. Mari Nona, mari. Diah Ayu Pengukir mengikuti pemilik rumah penginapan itu menuju kamar di lantai 2 yang terbuat dari papan jati.
Diah Ayu Pengukir menjadi pusat perhatian. Beberapa laki-laki bertampang serem, matanya liar, memandangi tubuh Diah Ayu Pengukir dari atas kepala sampai ujung kakinya. Namun Diah Ayu Pengukir pura-pura tidak melihatnya. Anda sedang mendengarkan Brasanda Channel. Bagaimana menurutmu, Cukala? Menarik dan mempesona. Oh, malam ini kita bertaruh untuk mendapatkan perempuan itu. Bertaruh? Bagaimana maksudmu? Apa yang kita bertaruhkan? Kita main dadu mata 6. Baiklah. Kita bertaruh dadu mata 6. Kita tunggu saja sampai tengah malam nanti. Siapa yang menang, dialah yang menjadi juara dan memiliki perempuan cantik itu. Baik. Sekarang siapakah yang akan menjadi penengah dalam judi ini? Kendawa, pemilik rumah penginapan ini. Dia kita tunjuk nanti sebagai penengahnya. Baik, aku setuju. Sekarang kita tunggu Kendawa. Iya. Kedatangan Diah Ayu Pengukir ke rumah penginapan itu menjadi ajang pertaruhan judi mata umum. Lalu ketika pemilik penginapan itu ke ruangan tamu, dipanggil oleh Bentang dan Cukala. Ki Kendawa, mohon kemari sebentar. Ada yang aku bicarakan denganmu. Ya, ada apa Bentang? Ki, siapakah perempuan tadi itu? Oh, dia pengembara yang sedang melakukan perjalanan. Ada apa rupanya? Mencurigakan. Perempuan sendirian keluyuran di malam hari. Apakah tidak takut dijarah tubuhnya oleh laki-laki pemuas nafsu? Oh, perempuan itu tidak sendirian. Dia menyewa 2 kamar. Jangan ganggu tamu-tamu. Aku tidak mengganggu. Tidak mengganggu tamu. Cuma saja aku dan Cukala akan mengadakan pertaruhan dadu mata 6. Siapa yang juara boleh memiliki perempuan itu. Dan kau ditunjuk sebagai penengahnya. Kenapa aku yang kalian tunjuk sebagai penengah? Bukankah ada yang lain? Sebaiknya kau tidak menolak, Kendawa. Kalau ingin rumah penginapan ini aman dari gangguan orang-orangku. Ya, baik. Tapi jangan kalian ganggu rezeki yang aku miliki. Aku tidak mengganggunya. Yang penting perjudian berjalan lancar. Ya, silakan saja. Malam bertambah semarak di rumah penginapan milik Kendawa. Meja judi mata 6 digelar. Cukala dan Bentang saling berhadapan. Mereka mengeluarkan koceknya untuk pasangan. Sementara sebagai pengocok dadu, dipilihkan salah seorang perempuan penghibur yang ada di tempat itu. Mulai kocok-kocok dadu dalam batok kelapa itu. Sabarlah Kakang Cukala. Sekarang aku akan mulai. Sabar. Dan kalian bertaruhlah. Ayo mulai pasang. Kakang Bentang silakan pasang, Kakang. Tanpa kau suruh pasang, aku pun akan meletakkan taruhan ini. Nah, lihat ini. Aku pasang biji 5. 5 kepeng. Aku pun pasang 5 kepeng untuk biji 6. Batok yang berukuran separuh kelapa di atas sebuah lepek tembikar itu pun dibuka. Maka biji dadu sebesar buah rambutan itu pun tergolek di atas tembikar. Mata dadu menunjukkan angka 1, 2, dan 4. Berarti pasangan mereka meleset, dan uang taruhan itu kembali kepada pemiliknya. Lalu dadu dikocok lagi. Sekarang aku pasang biji 2 10 kepeng. Aku tetap pada biji 6. Ayo Tumbini, kocok lagi. Lebih lama. Baiklah, Kakang. Nah, lihatlah.
aku sebagai penengah. Nah, sekarang buka batok itu, Tembini. Iya. Hup. Oh, setan. Biji 3 semuanya yang keluar. Apes. Kita sama-sama tidak mujur dalam permainan dadu mata enam ini. Ini bertanda bahwa perempuan itu milik kita berdua. Nah, sebaiknya kita sudahi saja pertaruhan ini. Bagaimana Cukala? Apakah kau setuju? Kau ini gila. Bagaimana bisa milik kita berdua? Di antara kita harus ada yang jadi pemenang supaya adil. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita miliki berdua? Kurasa berat untuk membagi waktu bila kita sudah menguasainya. Cukala, tentu pilihan akan jatuh pada perempuan itu. Dialah yang akan menentukan siapa dulu yang akan dilayani malam ini. Bagaimana? Hadir kan? Baiklah, aku akan mencobanya. Lalu jalan apa yang bisa kita tempuh? Mari kita sekarang bicara di luar. Di sini tidak enak didengar oleh banyak orang. Cukala dan Bentang kemudian mengatur siasat di luar rumah penginapan. Malam itu kamar Diah Ayu Pengukir akan disatroninya. Bentang ke bagian kamar yang di sebelah barat, sementara Cukala di kamar sebelah timur. Lalu nampak kedua orang itu mengendap-endap di tengah malam, mendekati kamar Diah Ayu Pengukir. Pasti dia ada di kamar ini. Aneh perempuan ini. Kenapa menyewa kamar sampai 2? Padahal cuma sendirian. Tidak ada temannya yang datang berkunjung kemari. Sepi. Mungkin sedang tidur. Baiklah, aku masuk saja lewat jendela kamarnya. Mungkin di kamar inilah perempuan itu tidur. Jika aku yang menemukannya, langsung saja aku ajak bersenang-senang dia. Aku beruntung. Kamarnya tidak dikunci. Dadaku berdebar keras. Itu dia. Dia di atas ranjang. Samar-samar aku melihat tubuh perempuan sedang tidur berselimut. Gila. Aku tidak tahan lagi menahan gelora hatiku. Ku dekap saja mulutnya agar tidak berteriak. Gila. Dadaku semakin keras berdebar. Ya, aku dekap saja. Bentang begitu bernafsu, bagaikan kerbau disembelih napasnya. Sosok di atas ranjang itu disekapnya dengan nafsu membara. Namun tiba-tiba saja, tubuhnya tersentak ke belakang sambil menyumpah serapah, tidak karuan dengan kata-kata yang kotor. Mukanya menjadi tegang dan garang. Setan alas. Bukan manusia, cuma sebatang pohon pisang yang diselimuti kain panjang. Benar-benar setan. Awas, pembalasanku perempuan sombong. Setan pentayangan. Benar-benar aku tertipu. Kalau tertangkap, akan kucabik-cabik tubuhnya.
Kejadian yang sama menimpa nasib Cukala. Sosok tubuh yang dikiranya perempuan ternyata batang pisang yang diselimuti kain panjang. Mukanya menunjukkan kesalahan hatinya. Lalu saling berpandangan tidak mengerti. Kegaduhan yang terjadi di kamar Diah Ayu Pengukir menarik perhatian orang-orang yang menginap di rumah penginapan itu. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.